Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Oke, pada mata kuliah Bahasa Indonesia, pertemuan yang keenam, kita akan membahas tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat? Kalimat adalah bagian ujaran yang mempunyai struktur minimal subjek, yang kita singkat dengan S, dan predikat atau P, dan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna. Bagan jenis kalimat, bisa kalian simak ya. Kalimat berdasarkan jumlah klausanya, berdasarkan fungsi isinya, berdasarkan kelengkapan unsur, dan berdasarkan susunan subjek predikatnya. Unsur-unsur kalimat ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ada tipe kalimat dasar. Bisa kita lihat ada polanya ya. Yang pertama S dan P, subjek dan predikat. Bisa dilihat. Kemudian yang kedua subjek, predikat, objek. Contohnya Rani mendapat piagam. Rani subjek mendapat predikat, piagam, objek. Kemudian yang ketiga SP, P. Beliau menjadi ketua. Beliau subjek, menjadi predikat, kemudian ketua, pelengkap. Yang keempat, SP, ket, yaitu subjek, predikat, keterangan. Kami tinggal di Jakarta. Kami subjek, tinggal predikat, di Jakarta, keterangan. Kemudian SPO, P. Hasan mengirimi ibunya uang. Hasan subjek, mengirimi predikat, ibunya objek, kemudian uang, pelengkap. Yang keenam polanya adalah SPO, ket. Beliau memperlakukan kami dengan baik. Beliau subjek, memperlakukan predikat, kami objek, kemudian dengan baik, keterangan. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, penutur, atau penulis secara tepat, dan kalimat itu dapat dipahami secara mudah dan tepat oleh pendengar atau pembaca. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar dan pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kemudian, kalimat efektif dapat mengomunikasikan pikiran pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca secara tepat dan jelas sehingga tidak akan terjadi keraguan, kesalahan komunikasi dan informasi, atau kesalahan pengertian. Kalimat efektif ada karena dalam menulis atau berbicara seringkali kita membuat pembaca atau lawan bicara kita gagal memahami apa yang ingin kita sampaikan. Berikutnya adalah fungsi kalimat efektif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa fungsi utama kalimat efektif adalah untuk memudahkan pembaca atau pendengar dalam memahami kalimat yang diucapkan oleh si penulis atau yang menyampaikan kalimat. Selain itu, fungsi lain dari kalimat efektif adalah memperindah bacaan sebuah kalimat sehingga kalimat tersebut nyaman dibaca oleh si pembaca. Kalimat efektif itu harus sederhana, ringkas, jelas, sopan, dan menarik. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Yang kedua, keparelan bentuk. Yang ketiga, ketegasan makna. Yang keempat, kehematan kata. Yang kelima, kecermatan penalaran. Yang keenam, kepaduan gagasan. Yang ketujuh, kelogisan bahasa. Yang pertama, kesepadanan struktur. Artinya apa? Keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa. Cirinya apa? Yang pertama harus jelas antara subjek dan predikat. Yang kedua, subjek tidak ganda. Yang ketiga, tanpa kata penghubung intrakalimat pada awal kalimat tunggal. Yang keempat, predikat tidak diikuti oleh kata yang. Berikutnya adalah keparalelan. Yang dimaksud di sini adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan. Dalam kalimat itu artinya
Kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk yang kedua dan seterusnya harus menggunakan nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk yang kedua juga menggunakan verba. Ya, oke. Contoh, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Seharusnya bagaimana? Harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Oke, kalimat selanjutnya bisa kita baca bersama-sama berikutnya ya. Oke, kita lanjutkan. Ketegasan makna. Suatu perlakuan untuk menonjolkan ide pokok kalimat dengan cara. Yang pertama, suatu perlakuan untuk menonjolkan ide pokok kalimat dengan cara, ya, membuat urutan kata secara bertahap, kemudian melakukan pengulangan kata, yang keempat melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan, dan yang berikutnya menggunakan partikel, ya, untuk tujuannya adalah mempertegas. Berikutnya kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat menggunakan kata, frase, atau bentuk yang lain yang dianggap tidak perlu. Jadi kata, kalimat tidak boleh boros ya. Oke. Selanjutnya kecermatan penalaran. Di sini mengandung makna bahwa kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Misalnya, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapat beasiswa. Kalimat ini diperjelas menjadi, pertama, mahasiswa yang terkenal itu mendapat beasiswa, atau mahasiswa dari perguruan tinggi terkenal itu mendapat beasiswa. Nah, kita ada mind map situ ya. Ya, ada kalimat efektif, itu bisa kalian simak, bisa kalian pahami. Oke, berikutnya contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Kalimat tidak efektif, misalnya contoh, atas perhatian dan kerjasamanya kami menghaturkan banyak terima kasih. Itu salah ya. Bagaimana yang efektifnya? Atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih. Oke. Kalimat yang berikutnya. Menurut rencana, dalam rapat itu akan dihadiri direktur utama. Kalimat di atas tidak tepat karena subjek, yakni rapat itu didahului dengan kata depan dalam. Kemudian kita buat kalimat itu menjadi kalimat efektif. Menurut rencana, rapat itu akan dihadiri direktur utama. Kemudian yang kedua, menurut rencana, dalam rapat itu akan hadir direktur utama. Oke, contoh berikutnya, kalimat yang tidak efektif, pertemuan itu akan membahas tentang rencana kenaikan upah minimum regional. Itu kalimat tidak efektif. Yang efektifnya adalah pertemuan itu akan membahas rencana kenaikan upah minimum regional. Dalam pertemuan itu akan dibahas rencana kenaikan upah minimum regional. Oke, kita berusaha berbahasa yang baik, pergunakan kalimat yang efektif. Jangan menggunakan kata-kata yang boros. Oke, semangat belajarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.